Alhamdulillah karena Life School itu rutin mengirimkan tim misi budaya itu hampir tiap tahun ke Eropa. Tiap tahun mungkin ada beda-beda. Yang tahun ini kita kirim di Europe Association Folklore Festival. Itu di Bulgaria. Tahun depan mungkin ada yang berbeda lagi yang menyelenggarakan. Karena Eropa itu sangat menarik sama yang namanya folklore. Budaya folklore itu mereka sangat tertarik. Grup besarnya tentang Aceh. Coba. Gimana? Tragedi tsunami Aceh yang pastinya kita tahu itu tragedi yang sangat besar dan dunia pun juga tahu dengan tragedi itu. Kita membawa itu kembali dan menceritakan lagi bagaimana tragedi itu, karena tragedi tersebut mewakili kebangkitan dari kita dan dari warga Aceh itu. Jadi kita membawa itu untuk di festival ini. Maksudnya Kaoki. Iya, jadi untuk pelatih kita namanya Kaoki. Oke. Itu untuk pelatih di koreografinya. Kalau untuk selanjutnya mungkin MU ada debat lomba bahasa Inggris debat United Nations. Iya. Itu di mana tuh? Biasanya yang menyelenggarain waktu itu Universitas Stanford University, terus Harvard University, yang tahun ini kemarin NTU, Nanyang University. Kalau untuk sebelumnya di UK. Di UK, oke. Lalu di Terus kalau, tapi eventnya sama atau enggak? beda, karena kalau ini di Bulgarianya sendiri dan kalau yang di UK beda penyelenggara lagi. Pemirsa, sebagai generasi muda saat ini tentunya ada hal yang membanggakan karena ada sekelompok siswa SMA Lab School Kebayoran Baru Jakarta yang tentunya membawa harum nama Indonesia di ajang internasional dengan menjadi juara The International Youth Festival of Music and Art Muses 2024 di ajang Festival Tari Daerah atau Folk for Dance Festival yang digelar di Kota Budaya Sozopol, Provinsi Burgas, Bulgaria. Wah, seru banget kayaknya deh ya. Nah, seperti apa kisah selengkapnya telah hadir di studio podcast Polri Presisi. Ada siswa-siswa SMA Lab School, ada Aleta Arka Abimanyu, Korota Nuaini, Kolbi Mirsela, waduh agak susah ya, Sarah Akuini Lonta, dan juga ada guru SMA Lab School Fitria Ulfa. Tetapi kita bagi menjadi 2 segmen, jadi kita bawa dua-dua dulu ya. Yang pertama ada ibu gurunya, Ibu Fitria Ulfa, dan juga ada Aleta Arka Abimanyu. Baik, selamat datang di studio podcast Polri Presisi, tentunya di Divisi Mas Polri. Ini pertama kalinya kah sini? Betul. Gimana rasanya perjalanan ke sini? Gimana? Jauh banget nggak? Nggak dong. Atau jauh banget? Enggak dong. Atau nyebrang? Atau sampai nyebrang naik pesawat gitu? Enggak. Dari ini. Oke. Nah, seperti yang tadi di awal udah disampaikan nih. Jadi kita mungkin kan ada yang belum tahu. Jadi sebenarnya apa itu The International Youth Festival of Music and Art Muses 2024? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Oke, jadi itu adalah perlombaan internasional yang didatangi oleh berbagai negara untuk melaksanakan perlombaan, dan perlombaan itu banyak sekali macamnya. Ada lomba tari, ada juga lomba nyanyi dan drama. Dan untuk temanya itu mengangkat folklore atau budaya dari masing-masing negara sendiri. Jadi masing-masing perwakilan bisa dikatakan itu membawa budaya masing-masing gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman Lab School sendiri itu di sana bertanding untuk kategori lomba apa? Untuk kami ada lomba menyanyi dan lomba menari. Lomba menari, dan ini memang dari Lab School aja atau memang ada sekolah lain mungkin yang menjadi perwakilan di acara ini? Kalau dari Indonesia, sekolah aja yang mendaftar. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau peserta tadi kan disampaikan dari beberapa negara. Maksudnya apakah ada kategori misalnya Asia aja atau mungkin campuran dari beberapa benua atau gimana? untuk kali ini sebenarnya terbuka untuk umum, tapi lebih banyak negara dari Eropa itu sendiri sih. Oke, berarti Indonesia ada satu aja. Wow, Asia lebih tepat. Asia? Jadi dari Lab School Kebayoran. Wow, Asia segitu besar diwakili sama Lab School ya, luar biasa banget. Bangga banget loh aku loh. Nah,
kalau boleh tahu juga ini sebenarnya untuk perwakilan sampai ke sana itu sebenarnya sebelumnya apakah memang ada seleksi atau bagaimana? Alhamdulillah karena Life School itu rutin mengirimkan tim misi budaya itu hampir tiap tahun ke Eropa. Tiap tahun mungkin ada beda-beda. Yang tahun ini kita kirim di Europe Association World Festival. Itu di sana di Bulgaria. Tahun depan mungkin ada yang berbeda lagi yang menyelenggarakan. Karena Eropa itu sangat menarik sama yang namanya folklore. Budaya folklore itu mereka sangat tertarik. Alhamdulillah tiap tahun tuh Leskul kan selalu mengirim dari ekskul tari tradisional ke Eropa. Jadi kita sudah punya poin lebih nih gitu. Jadi kita sudah didahulukan dari mereka. Dan sudah dilirik juga ya oleh negara Eropa dan sangat ditunggu performance dari kita. Oh gitu, tapi sorry, ini berarti perwakilannya dalam artian itu memang tetap di bawah Kemendikbud atau seperti apa? Atau memang berangkat sendiri dalam artian gitu? Berangkat sendiri sih. Berarti semua pembiayaan pun dari sekolah? Iya betul. Oke, harusnya nih mungkin Mendikbud bisa ya mendukung ini. Siapa tahu jadi setelah ini bisa mendukung juga. Jadi lebih terbuka gitu ya untuk event-event internasional yang ada bisa diikuti juga gitu ya. Nah, kalau untuk penampilan yang dipentaskan dari tim SMA Lab School itu sendiri itu apa? Boleh ceritain nggak? Kemarin itu ceritanya tentang yang grup besarnya tentang Aceh. Coba. Gimana? Jadi untuk performance kita nggak cuma ada di grup besar doang, tapi kita juga ngirimin perwakilan yang lain. Namun kalau untuk yang grup besar, kita itu mengangkat tari tentang tragedi tsunami Aceh yang pastinya kita tahu itu tragedi yang sangat besar dan dunia pun juga tahu dengan tragedi itu. Kita membawa itu kembali dan menceritakan lagi bagaimana tragedi itu, karena tragedi tersebut mewakili kebangkitan dari kita dan dari warga Aceh itu. Jadi kita membawa itu untuk di festival ini. Dan kalau boleh tahu itu sebenarnya hasil karya siapa sih? Maksudnya Kaoki. Iya, jadi untuk pelatih kita namanya Kaoki. Oke. Itu untuk pelatih di koreografinya. Dan untuk performance ini juga ada pemusiknya. Jadi kita nggak pakai -1, tapi kita langsung menggunakan alat musik ya. Oh, jadi pada saat pentas itu tim dari Lab School ini berangkat ke sana itu nggak cuma bawa penari aja gitu ya. Jadi full gitu ya. Full team. Jadi kalau tim-tim lain tuh semuanya -1, semuanya rekaman. Iya. Tapi khusus Lab School doang itu yang live. Makanya itu sangat menyentuh, sangat keren banget kata penonton di sana. Oke. Dan tim SMA Lab School ini kan juga menjadi juara 2 ya di The World Cup of Folk 4 dan perlombaan itu mungkin boleh dijelaskan maksudnya juara satunya dari mana mungkin, terus apa yang mereka tampilkan dan seperti apa reaksi di sana, boleh diceritain? Untuk yang tadi juara 2, jadi di International Youth Festival of Arts ini ada banyak kategorinya. Oke. Dan salah satu kategorinya adalah World Cup of Folklore ini. Dan jadi di World Cup of Folklore ini kita juara 2. Tapi kalau di International Youth Festival of Arts-nya kita dapat Grand Prix, yaitu juara utamanya gitu. Semacam juara umum gitu ya? Iya, juara umum. Oke, iya paham. Jadi ini kalau folk 4 itu memang yang tadi yang Ibu sebutkan kalau hanya istilahnya kayak tradisi yang ada di masing-masing negara itu ya. Oh gitu. Kalau boleh tahu semua peserta totalnya berapa sih? Kalau untuk peserta 250 peserta, karena ada yang tadi udah dibilang ya, ada berbeda, ada yang kayak pop juga, dan kita kan ikutnya yang folklore. Nah itu berlangsung berapa hari tuh di sana? Dari tanggal 1 Juli sampai 14 Juli. 2 minggu ya? Iya. Gimana rasanya tuh jalan-jalan di sana? Bisa dibilang jalan-jalan sekalian ya? Iya benar. Seru lah, karena kita ke berbagai negara, lebih dari 5 negara. 8 negara. 8 negara ya. 8 negara kita kunjungin. Oke, nah kalau boleh tahu juga next untuk ajang internasional lainnya mungkin yang akan diikuti? Kalau untuk selanjutnya mungkin MU ada debat lomba bahasa Inggris Debat United Nations. Iya. Itu di mana tuh? Biasanya yang menyelenggarain waktu itu Universitas Stanford University, terus Harvard University, yang tahun ini kemarin NTU, Nanyang University. Yang tahun ini
belum ada undangan. Iya. Kalau ada undangan biasanya anak-anak langsung undang. Tapi biasanya pasti tahun ke tahun selalu ikut gitu ya. Dan kalau misalnya boleh tahu sebelumnya nih di event yang sama ini, di festival yang sama ini di Bulgaria itu menang juara berapa? Atau seperti apa? Kalau untuk sebelumnya Sebelumnya di UK. Di UK, oke. Lalu di Terus kalau tapi eventnya sama atau enggak? beda, karena kalau ini di Bulgarianya sendiri dan kalau yang di UK beda penyelenggara lagi. Oh jadi tiap tahun itu berbeda penyelenggaraannya. Tapi kalau di sama temanya folklore. Oh gitu, ya baik. Ini seru banget nih kalau misalnya kita kulik emang budaya Indonesia itu kan banyak banget. Dan kalau misalnya rasanya kalau tiap tahun dibawa ke sana tuh kayaknya bakal tetap kurang nggak sih ya? Karena kan Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke ya kan, semuanya banyak banget masing-masing daerah. Dan kalau misalnya bisa membawakan semua asli dari daerah masing-masing itu luar biasa banget sih untuk SMA Lab School. Bisa mungkin untuk tahun depan kita tampilin semuanya dari Jadi kayak ini ya, kayak medley gitu kali ya. Ya amit sih, semoga aku pengen banget lihat sih hasil tarian kalian kalau misalnya emang beneran ada medley itu ya. oh iya nanti kita undang. Oke, terima kasih. Dan pemirsa, seru sekali perbincangan kita di segmen kali ini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam podcast Polri Presisi.